Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih banyak atas waktunya ya, Dok. Perkenalkan, saya Kayla. Saya Vika Gisela. Saya Wulan Purnama. Saya Sabun Rahman. Saya Erna Junior. Kami akan mewawancarai dokter mengenai salah satu penyakit organ reproduksi, yaitu keputihan. Sebelum lanjut, mungkin dokter bisa memperkenalkan diri. Baik adik-adik, kenalkan ya, nama saya Dr. Indira Yunita Ali, biasa dipanggil Dr. Indira. Sekarang saya berdomisili di Morowali, Sulawesi Tengah. Mungkin bisa diulang perkenalannya tadi, panggilannya saja. Ya, Dok, saya bisa dipanggil Lala. Terus sebelahnya Lala, Saya bisa dipanggil Vika. Vika. Terus sampainya Vika. Saya Wulan. Oh, Wulan. Oh, ini yang namanya Wulan. Terus Halo, Kak. sebelahnya siapa? Sapuan. Oh, Zakwan. Terus yang terakhir Erlan. Erlan. Oke, jadi Lala, Vika, Wulan, Zakwan sama Erlan, Dik. Iya. Ya. Jadi apa yang mau ditanya? Baik, Dokter Indira. Untuk yang pertama, kalau boleh tahu apa sih keputihan itu? Nah, jadi pertama-tama saya mau jelaskan dulu. Nah, keputihan itu kan biasa untuk yang cewek-ceweknya ini. Nah, itu sudah tidak asing lagi mendengar kata keputihan toh. Pasti sering nih, apalagi yang sudah haid. Nah, itu terutama. Nah, keputihan itu atau bahasa kedokterannya biasa dibilang floor albus atau vaginal discharge. Dia itu cairan yang keluar dari vagina selain darah. Jadi semua cairan yang keluar selain darah. Karena kalau yang keluar darah namanya apa? Menstruasi toh? Ya. Haid. Jadi cairan yang keluar selain darah itulah yang dinamakan sebagai keputihan atau vaginal discharge atau floor albus. Apalagi mau ditanyakan? Mau tanya, Dok, apa perbedaan keputihan normal dan keputihan abnormal? Keputihan itu ada dua macam. Ada keputihan yang fisiologis atau normal. Jadi tidak apa-apa, tidak masalah, dia wajar terjadi. Ada juga keputihan yang patologis atau abnormal atau tidak normal. Nah, itu yang tidak wajar, yang tidak boleh dibiarkan dan harus diobati. Nah, untuk keputihan yang fisiologis yang normal, bisa kita lihat dari warnanya, konsistensi, jumlah sama baunya. Kalau yang normal, dia itu biasa warnanya cenderung jernih, putih jernih atau bahkan bening. Kemudian dia itu tidak berbau, tidak ada baunya, tidak berbau menyengat. Terus kalau dilihat lagi dari jumlahnya atau volumenya itu dia tidak terlalu banyak, sedikit saja. Terus dia tidak gatal. Kalau yang patologis atau yang abnormal, biasanya itu warnanya dia berubah. Warna putih yang putih sekali, putih keabu-abuan, kuning hijauan, bisa berbusa. Dia juga biasa bergumpal-gumpal kayak keju, bergumpal-gumpal kayak keju, bisa begitu. Bisa juga encer tapi berbusa. Terus bisa disertai dengan rasa gatal pada area kewanitaan, bisa juga rasa panas, dan jumlahnya banyak, tidak sama seperti yang normal. Nah, gitu bedanya. Oke, Dok. Untuk keputihan normal biasanya terjadi pada saat apa ya, Dok? Jadi kan tadi ada keputihan yang normal dan tidak normal. Kalau keputihan normal sebenarnya kan yang hasilkan keputihan atau cairan vagina itu adalah mulut rahim, serviks. Di serviks atau mulut rahim itu ada kelenjar. Nah, namanya itu kelenjar serviks. Dia itu yang menghasilkan cairan yang kalau keluar itu dibilang keputihan. Cairan yang dikeluarkan oleh lendir serviks itu dia dipengaruhi sama banyak hal. Nah, terutama hormon. Kan perempuan itu rentan sekali dengan kenaikan fluktuatif hormon, apalagi kalau mau menstruasi. Nah, jadi itu salah satu juga penyebabnya keluar keputihan. Nah, kalau kita mau haid, itu pasti keluar keputihannya. Nah, tapi bedanya kalau mau haid, sebelum haid kan ada namanya
ovulasi, pembuahan tuh pembuahan, pematangan sel telur. Nah, pada saat ovulasi sebelum menstruasi, biasanya cairan yang keluar dari vagina itu dia konsistensinya apa ya? Jernih tapi lengket. Jadi dia kalau dikasih begini tuh bisa kayak apa ya, lengket. Jadi kalau dikasih begini ada seratnya. Terus itu menandakan kalau perempuan itu sedang dalam masa subur. Jadi yang keluar seperti itu, mirip seperti putih telur. Tahu putih telur yang masih mentah. So, kalau kita pegang, kalau kita kasih begini pasti kayak ada melengket-melengketnya toh. Nah, kayak begitu tuh cairan yang keluar pada saat ovulasi. Nah, pada saat mau mendekati menstruasi, dia berubah konsistensinya. Jadi tetap dihasilkan juga cairan vagina, lendir cervix. Nah, kalau dia pada saat mendekati ovulasi, biasanya dia lebih kental, warnanya lebih putih. Kenapa bisa? Karena pada saat ovulasi kan di situ perempuan berada dalam masa subur. Nah, jadi kalau misalnya perempuan yang sudah menikah, dianjurkan untuk berhubungan pada saat masa subur, karena lendirnya yang dihasilkan oleh cervix dia cenderung tadi itu elastis gitu, jadi itu memudahkan supaya sperma bisa ketemu dengan sel telur. Nah, kalau pada saat mau mendekati masa haid, artinya di situ sudah tidak subur lagi. Jadi lendirnya juga dia agak kental, jadi susah juga sperma kalau mau lewat kayak begitu. Tadi pertanyaannya? Untuk keputihan normal biasanya terjadi pada saat apa? Itu tadi pada saat mau haid atau menjelang haid. Nah, itu biasanya. Terus bisa juga keputihan terjadi kalau kita lagi stres. Kalau stres, hormon-hormon juga main lagi di situ. Hormon progesteron, estrogen, pokoknya main. Jadi kalau kita lagi stres bisa juga keputihannya juga jadi banyak. Terus bisa juga karena konsumsi obat-obatan, misalnya kayak antibiotik, kortikosteroid. Nah, itu juga bisa bikin keputihan. Alat kontrasepsi. Kalau orang KB bisa juga bikin keputihan. Apakah keputihan abnormal itu berbahaya? Oh, tadi belum kita jelaskan tuh keputihan yang abnormal itu seperti apa. Nah, tadi kan ditahu nih kalau keputihan abnormal itu yang warnanya berubah, konsistensinya berubah, jumlahnya makin banyak, gatal. Nah, kalau keputihan yang abnormal ini harus ditahu dulu apa penyebabnya. Biasanya itu disebabkan oleh infeksi. Infeksi apa? Macam-macam. Bisa infeksi jamur, bisa juga parasit, bisa juga bakteri. Bakterinya Lactobacillus. Apa gunanya dia ada di situ? Dia gunanya buat menjaga. Dia jaga supaya pH dari vagina itu tetap asam. Nah, pH-nya vagina itu 3,5 sampai 4,5. Jadi di vagina itu ada flora normal toh. Itu bakteri baik. Probiotik dia sekitar 95% ada di vagina. Jadi gunanya untuk supaya pH vagina itu bisa tetap asam. Jadi kalau asam pH-nya, dia juga menjaga supaya tidak ada bakteri jahat yang berkembang banyak di vagina. Sebenarnya di vagina juga ada bakteri jahat, tapi lebih banyak bakteri baiknya. Jadi kalau banyak yang baik, pasti akan tertahan yang jahat toh. Begitu. Apa tadi pertanyaannya? Abnormal itu berbahaya? Dulu. Jadi sudah ditahu tuh. Jadi kalau yang abnormal itu biasanya terjadi karena adanya infeksi. Jadi ada bakteri, ada mikroorganisme lain selain itu tadi yang baik, selain Lactobacillus. Entah dia bisa mikroorganismenya yang tumbuh di situ jamur. Kalau jamur yang biasa itu namanya Candida albicans, atau penyakitnya namanya candidiasis. Kalau yang akibat dari jamur, keputihan yang diakibatkan oleh adanya patogen jamur itu khas gatal sekali, bergumpal-gumpal. Baunya juga biasa ya, bau amis gitu. Nah, kalau yang karena bakteri, ada juga bakteri namanya nama penyakitnya BV atau bacterial vaginosis. Dia itu karena infeksi bakteri Gardnerella vaginalis. Nah,
itu bakteri jahat. Nah kalau misalnya kena itu, nanti itu keluhannya, keputihannya dia beda lagi. Keputihannya dia agak encer, terus warnanya putih keabu-abuan, putih semua homogen, putih keabu-abuan, pokoknya sama semua warnanya, tuh sama baunya juga dia amis kayak ikan. Makanya biasa disebut kalau di kedokteran fisiodor. Nah, baunya itu bau fisiodor khas sekali. Kemudian yang ketiga, yang paling sering juga itu karena parasit, namanya Trichomonas vaginalis atau nama penyakitnya trichomoniasis. Dia biasanya warna keputihannya itu kuning kehijauan. Jadi kalau ada yang kayak warna kuning kehijauan atau warna hijau-hijau berbusa, dia mitut. Nah, biasanya kalau yang Trichomonas vaginalis ini disebabkan karena hubungan seksual yang tidak sehat, bebas gitu. Itu ya biasa penyebabnya. Terus, nah kalau ini tadi bakteri kah, jamur atau parasit tidak diobati, dia bisa bikin tambah banyak. Mekanismenya itu bisa naik ke atas ke organ reproduksi lainnya. Kan tadi dia ceritanya ada di vagina tuh, di vagina dia bisa masuk, dia bisa bikin infeksi serviks jadi cervicitis, bisa naik infeksi endometrium, myometrium, tuba fallopi, bahkan bisa juga sampai ke ovarium. Terus kalau misalnya dia sampai ke organ atas, nanti bisa terjadi radang panggul. Nah, nanti kalau terjadi peradangan di organ kewanitaan bagian atas, kalau itu bisa bikin perlengketan. Nah, kalau terjadi perlengketan karena luka, ceritanya kan infeksi tuh, infeksi radang, jadi perlengketan. Jadi organnya di dalam itu melengket. Jadi pada saat nanti kodong ini perempuan mau hamil, mau ketemu sel sperma dengan ovum itu tidak bisa, setengah mati karena ada perlengketan. Jadi susah hamil. Dia bisa menyebabkan atau susah hamil. Bisa juga dia menyebabkan kehamilan di luar kandungan. Jadi janinnya, harusnya itu janin, sel telur yang sudah dibuahi, dia menempel di rahim tuh, di endometrium, tapi karena adanya perlengketan akibat dari infeksi keputihannya itu yang tidak diobati, terus keputihannya naik ke atas infeksinya, ada perlengketan, jadi tidak bisa lewat itu tidak bisa lewat sel telur yang sudah dibuahi. Jadi di luar kandungan dia membesarnya, jadi nanti apa efeknya? Nanti bisa pecah, terus terjadi perdarahan. Kalau terjadi perdarahan tidak diobati, si ibu juga bisa meninggal, kematian pada ibu gitu. Jadi bahaya, tidak boleh. Terus kalau yang akibat dari infeksi menular seksual, misalnya karena trichomonas atau bahkan keputihan yang karena Neisseria gonorrhoeae atau GO, dia juga bisa sampai ke janin. Jadi anaknya yang tidak bersalah, yang tidak tahu apa-apa juga bisa kena penyakit itu, kayak gitu. Jadi bahaya ya kalau yang abnormal, jadi harus diobati. Cara mencegah keputihan abnormal itu bagaimana? Untuk pencegahannya, supaya tidak terjadi keputihan yang abnormal, yang pertama untuk ciwi-ciwi, untuk perempuan, anak-anak gadis ini yang baru-baru menstruasi harus rajin ganti pembalut pada saat menstruasi, bukan karena full pee, bukan karena pembalutnya full baru ganti, tidak. Jadi walaupun belum full, tapi kalau sudah 4 jam, 6 jam ganti pembalut, paling tidak 1 hari itu ya 3 sampai 4 kali ganti pembalut. Karena kalau pembalutnya itu terus dipakai, itu juga bisa jadi tempatnya bakteri, kuman-kuman hidup di situ, itu bisa jadi keputihan lagi nantinya. Terus rajin ganti pakaian dalam, jadi malas-malas. Jadi ganti juga minimal ya 3 kali 1 hari. Jadi kalau mau pergi sekolah kan mandi tuh, otomatis pasti pakai dalaman baru. Terus pulang sekolah ganti baju, pakai baju rumah, ganti juga dalamannya. Terus nanti kalau sore mau sudah mandi sore, ganti lagi dalamannya. Terus kalau pakai dalaman, usahakan usahakan yang menyerap keringat, kayak dari bahan katun jangan dari bahan nilon. Yang katun, kalau katun dia menyerap keringat, jadi
bagus dia jaga kelembapannya. Terus kalau misalnya buang air kecil atau buang air, cara ceboknya itu dari depan ke belakang, nggak boleh dari belakang ke depan, karena di belakang itu ada namanya anus, tempatnya BAB. Di situ ada juga kuman, namanya Escherichia coli. Nanti kalau ceboknya dari belakang ke depan, itu kumannya bisa ke depan juga. Jadi harus dari belakang ke depan. Oke. Terus kalau vaginanya dibasuh pakai air saja. Hati-hati juga pakai sabun kewanitaan. Karena tadi saya bilang vagina itu pH-nya 3,5 sampai 4,5 asam. Tapi tidak boleh terlalu asam, tidak boleh terlalu ke bawah lagi, dan tidak boleh basah, tidak boleh juga meningkat pH-nya. Kalau dia turun sekali pH-nya, nanti kalau mau hamil susah hamil karena pH-nya asam sekali, setengah mati sama sperma. Terus kalau terlalu basah, itu bisa tumbuh bakteri-bakteri lain atau mikroorganisme lain. Jadi hati-hati pakai sabun kewanitaan. Jangan juga pakai celana yang terlalu ketat, karena kalau celananya terlalu ketat, nanti lembab lagi area kewanitaannya. Kalau untuk secara umum bisa dengan hati-hati juga, jangan bergonta-ganti pasangan karena jangan sampai menyebabkan infeksi menular seksual itu bikin keputihan juga, keputihan akibat IMS. Kalau sudah pipis, sudah buang air kecil, usahakan juga dijaga kelembapannya, jadi pakai tisu, jadi ditap-tap saja pakai tisu supaya kering, jadi dalamannya tidak basah, karena kalau dalaman basah tempatnya ambil lagi bakteri atau mikroorganisme berkembang biak. Kalau cara mengobati keputihan abnormal seperti apa, Dok? Yang sudah saya bilang, cara mengobatinya itu nanti kalau dirasa keputihannya ini sudah tidak normal, segera periksakan diri ke dokter. Nanti dokternya yang memberikan terapi, yang beri intervensi, entah antibiotik, jamur, atau anti jamur. Jadi kalau kita sendiri paling pencegahannya saja. Kalau semisalnya mengalami keputihan abnormal, sebaiknya diperiksa ke dokter kandungan atau dokter spesialis kulit dan kelaminnya, Dok. Kalau itu bisa di dokter umum juga. Jadi di puskesmas bisa diperiksa, di puskesmas ada juga pemeriksaannya. Terus di dokter praktek juga bisa. Nanti kalau memang sudah berobat di dokter umum, di puskesmas, kemudian tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan, kontrol kembali ke dokternya. Nanti dari dokter di puskesmas yang sarankan apakah akan dirujuk atau dikonsul kembali ke dokter spesialis kulit kelamin atau tidak, atau diganti dulu terapinya. Kalau misalnya memang tidak ada perubahan, biasanya itu dikonsul. Bisa ke dokter kulit kelamin, bisa juga ke dokter objin. Mau nanya nih, Dok, apakah dokter pernah mendapatkan pasien dengan keluhan keputihan abnormal? Kalau boleh tahu, gejala apa yang dialami oleh pasien tersebut? Sering sekali ada yang datang dengan keputihan karena dia kepikiran, stres, jadi dia datang berobat padahal sebenarnya keputihannya normal. Ada juga yang memang datang karena keputihannya sudah normal, keputihannya itu banyak, dinding vaginanya sudah bengkak, bau, bahkan orang di sampingnya duduk bisa dia cium baunya, saking parahnya. Itu akibat bergonta-ganti pasangan. Hari pasiennya seperti itu, gonta-ganti pasangan, jadi parah sekali keputihannya. Ada juga yang datang karena keputihannya tadi yang bergumpal-gumpal, gatal, dia akibat penggunaan alat kontrasepsi. Kayaknya itu kemungkinan jamur Candida albicans. Terus tadi yang berganti-ganti pasangan, keputihannya itu tadi gatal sekali, bau, terus warnanya juga kuning kehijauan, ya kemungkinan itu akibat dari infeksi menular seksual, barangkali trichomoniasis, atau dia perlu pemeriksaan penunjang lainnya lagi. Baik, Dokter Indira, senang sekali bisa mewawancarai dokter. Terima kasih banyak atas waktunya dan info yang sangat bermanfaat. Bermanfaat, Ci. Insya Allah.
Kak. Oke dok, terima kasih banyak dok. Sama-sama.